Mana juga kalau kayak apa ini? Bukan video, aku mau videonya. Satu, dua, tiga, jangan tiga, sampai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidani Fatia dari kelompok 2 kelas 11 sebagai wawancara pertama, dan saya Sulfina Windewi sebagai wawancara kedua. Ingin mewawancarai Ibu Salihah sebagai koordinator. Yang pertama, mengapa setelah Dewan Guru rapat dan berdiskusi memilih kuda Jepang sebagai tema kegiatan Karina Karina? Untuk mengenalkan kembali kearifan lokal kita, yaitu khususnya seni kuda Bepang, karena seni kuda Jepang ini hampir hilang sudah, dan hampir para remaja atau siswa mulai tidak mengenal lagi tentang seni-seni budaya, khususnya untuk budaya Tapin. Jadi makanya diangkatlah seni kuda Jepang untuk kearifan lokal di P5 kita. Pesan Ibu tentang tema Karina dan apa Pesannya sudah cukup baik dan sudah cukup sesuai harapan. Artinya anak-anak sekarang lebih termotivasi dan lebih sadar bahwa seni kuda Jepang ini menjadi, selain menjadi seni dan juga olahraga bagi siswa untuk memperkenalkan. Itu kesannya tadi cukup baik, sedangkan pesannya diharapkan para siswa supaya lebih termotivasi, lebih disiplin lagi untuk kegiatan P5 yang akan datang. Yang Ibu ketahui hanya sebagai kearifan lokal. Yang Ibu ketahui kemarin di dalam modul itu, seni kuda Jepang ini kan asal mulanya itu dari kebudayaan kita Beusung. Kemudian itu kan kuda Jepangnya ini sebagai prajuritnya. Jadi biasanya kalau kegiatan-kegiatan di luar sana itu biasanya kuda Jepang udah berdampingan dengan kegiatan Beusung orang pengartiran biasanya. Itu yang sedikit Ibu ketahui. Pertanyaan keempat, kenapa kita harus membuat kuda Jepangnya dari awal dan tidak langsung menarikannya saja? Karena sepengetahuan Ibu, ya, karena kita koordinator bukan hanya Ibu, hanya ada 4 kan, Ibu Eka yang khususnya guru seni tari. Biasanya kalau orang menari tidak ada propertinya itu kayaknya lebih hambar kayak gitu. Kalau misalnya ada propertinya itu lebih semangat dan termotivasi. Apalagi kemarin kan pengalaman Ibu melihat di lapangan, awal menari itu kan tadinya tidak pakai properti, kayak biasa-biasa aja, kayak kandidat kan khasnya itu di kuda Jepangnya itu. Makanya di awal itu dilakukan dulu pembuatan kuda Jepangnya, baru
setelah kuda Gipangnya sudah jadi kan, lalu kalian menari. Nah, setelah menari itu kan kelihatan sudah semangatnya kalau pakai kuda Gipangnya ada. Kemudian lagi setelah beberapa hari, 2 atau 3 hari kemarin kan, lalu pakai musik lagi, tambah semangat lagi. Kayaknya dilihat dari penelitian dan pengalaman tersebut, jadi makanya Ibu Eka selaku koordinator dari kelas lain itu memintakan supaya sehari atau 2 hari membuat kuda Gipang supaya kalian itu lebih semangat belajar seni tarinya. Itu menurut Ibu. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah dengan kegiatan P5 kali ini dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan tari kuda Gipang? Ya, alhamdulillah dilihat dari semangat siswanya, alhamdulillah dengan pengenalan seni tari kuda Gipang ada manfaatnya bagi kalian, baik itu pengetahuan tentang seni kuda Gipangnya ataupun latihannya kemarin sudah terlihat ada manfaatnya ya untuk mendisiplinkan kalian dan melihat bakat yang berbakat kan terlihat langsung dari seni kuda Gipang tersebut. Sekian wawancara kami dengan Ibu Salihah sebagai koordinator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Ibu juga minta maaf terima kasih banyak ya. Yuk. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Siti Rahma dari kelas 11-1 kelompok 2. Sebagai pewawancara pertama ingin mewawancarai Ibu Raudata Ludana. Apakah Ibu bersedia diwawancarai? Boleh. Pertanyaan pertama Bu, mengapa setelah Dewan Guru rapat dan berdiskusi memilih kuda Gipang sebagai tema kegiatan P5 kali ini? Baik, Ibu izin menjawab ya. Yang pertama memang kita memilih tema kuda Gipang diawali dengan rapat dulu. Jadi mau cari tahu dulu nih kira-kira nanti P5 untuk kelas 11 itu apa ya tariknya. Memang rencana awalnya memang tari gitu, tapi masih dipikir-pikirkan dan setelah dipertimbangkan diambillah kuda Gipang ini. Dan kuda Gipang memang kan salah satu kesenian yang ada di Tapin. Walaupun kita lihat sejarahnya sendiri, kuda Gipang kan asalnya dari daerah Jawa ya kan. Cuman diadopsi oleh kita dan kita pun punya ciri khas tersendiri di Tapin ini. Nah, makanya kita ngambil kuda Gipang karenanya supaya kita bisa melestarikan kuda Gipang itu khususnya untuk anak-anak muda kayak Bu Henti ini. Ini Bu, pertanyaan kedua, apa kesan atau pesan Ibu tentang tema P5 kami kali ini? Dan apa harapan Ibu terhadap P5 kita ini? Oke, kesan Ibu yang pertama, untuk kesannya sendiri Ibu sangat senang dan bangga terutama ya kepada anak-anak Ibu semuanya yang sudah berusaha keras dari awal proyek kita ya, mulai dari membuat kudanya, mewarnai kudanya dengan sungguh-sungguh kemarin itu. Terus juga latihannya setiap harinya Ibu lihat semakin hari semakin baik latihannya. Dan juga untuk yang lain-lainnya, untuk tugas-tugasnya juga kerja kelompoknya sangat baik sekali. Ibu lihat kerjasamanya, kekompokannya sudah oke. Untuk kelompok Bu Hentian ini juga alhamdulillah semuanya sudah sangat baik. Laporannya juga sudah mulai digarap ya. Terus yang lain-lainnya Ibu rasa sudah sangat baik sekali. Terus untuk pesannya mungkin ya untuk kedepannya untuk kelompok yang berikutnya atau pelaksanaan kita P5 yang selanjutnya, nanti anak-anak Ibu harap kalian semua dapat lebih kompak lagi dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Jadi jangan cuma 1-2 orang aja yang bekerja, tapi semuanya harus bekerja sama. Karena kan tujuan kita P5 ini salah satunya untuk meningkatkan kerjasama kita dalam kelompok, belajar bersosialisasi, belajar bekerja sama yang baik bagaimana cara kita menjalankan amanah. Kan kalau kita dapat kelompok, dapat tugas, itu artinya amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Bukan diserahkan ke ketua kelompok aja nih misalkan, atau ke siapa aja. Jangan merasa kita itu nggak bisa atau apa. Kita sama-sama belajar gitu. Pertanyaan ketiga Bu, apa yang Ibu ketahui tentang tari kuda Gipang yang merupakan tema P5 kita kali ini? Iya, untuk tari kuda Gipang sendiri ya, pertama seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, itu merupakan kesenian daerah kita khususnya di Kabupaten Tapin. Walaupun asal-muasalnya itu dari daerah Jawa ya, tapi di Tapin sendiri juga kita ada kesenian kuda Gipang ini yang mencirikan ciri khas Tapin dengan kadang itu kan penariknya itu pakaiannya ada ciri khas kain sasirangannya juga mencirikan orang Banjarnya. Nah
aja membedakan kita dengan daerah lain di luar Kalimantan, khususnya orang Banjar. Terus juga untuk Hari Kuda Jipang ini biasanya dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan, festival-festival, terus juga ya perayaan-perayaan, misalnya acara-acara pernikahan dan lain sebagainya. Cuman sekarang ini sudah jarang sekali, bahkan orang banyak yang kurang tahu, dikiranya kuda Jipang itu sama dengan kuda lumping, padahal kan berbeda gitu kan. Jadi kita masih banyak kurang taunya, makanya kita belajar dan terus belajar. Saya sebagai pembawa 11-1 kelompok 2 ingin bertanya, Bu, kenapa kita harus membuat kuda Jipang dari awal dan kita tidak langsung menarikannya saja? Iya betul. Kenapa kita harus membuat kudanya dulu? Kalau misalkan kita beli kan bisa aja kan beli langsung jadi. Nah, kita membuat kudanya, jadi kan otomatis kita tidak hanya sekedar tahu ini bisa nariknya aja, tapi kita tahu proses pelaksanaannya gimana dari awalnya. Kalau kita langsung narik, semua orang mungkin bisa, tapi untuk prosesnya biar lebih dapat kayak itu, nah nilainya gitu, kita dapat lebih merasakan, kita buat sendiri. Nah, jadi kita tahu gimana sih proses-proses tahapan-tahapan pembuatan itu dari awal. Kalau kita nggak buat sendiri kan mungkin kita tidak tahu gitu. Nah kalau mau beli ya mudah aja tinggal beli gitu. Tapi karena kita buat sendiri, jadi kita tahu proses pembuatannya itu dari awal gimana, kayak gimana membuat pola-polanya, dan Buhan jadi lebih kreatif kan, mengkreasikan kuda-kudanya itu sesuai dengan yang Buhan suka, ya imajinasinya, gayanya, warnanya, sesuai dengan kreativitas Buhan gitu. Jadi melatih lebih kreatif gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah dengan kegiatan P5 kali ini dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan tari kuda Jipang di Kalimantan Selatan? Iya, jelas sekali kalau misalkan P5 ini dapat membantu kita untuk melestarikan budaya kita ya, khususnya kuda Jipang ini tadi. Dan salah satu langkah kita untuk melestarikan budaya ya salah satunya melalui proyek P5 ini tadi. Banyak kan anak-anak kita sekarang, kaum mudi kita sekarang itu yang taunya cuma budaya barat, gayanya gaya barat, tarinya, dance-nya ke barat-baratan, tapi yang tradisionalnya lupa, malah dianggap hal yang kuno dan merasa malu. Harusnya kan kita bangga dengan kebudayaan kita sendiri gitu, nah bukan cuma ngikut-ngikut kebudayaan orang luar, justru dari dalam ini kita tonjolkan, kita tampilkan keluar supaya orang luar itu juga tertarik dengan budaya kita. Dan tentunya budaya kita ini sangat-sangat menakjubkan sekali, kita sangat kaya dengan kebudayaan gitu. Di daerah Banjar beda lagi nanti di daerah yang di luar Banjar ya kan. Nah itu ciri khas kita orang Banjar, jangan sampai kebudayaan kita ini hilang, harus kita lestarikan. Salah satu cara melestarikannya melalui proyek P5 tadi. Nah di samping itu Buhan Pian nanti yang sudah belajar kan terkait dengan kuda Jipang, sudah mengetahui ilmu-ilmunya, pengetahuan yang sudah ada nih terkait kuda Jipang tadi, gimana Pian men-share itu ke orang-orang lain, nanti orang-orang terdekat Pian, terus ke anak cucu Pian nantinya, biar mereka semua suka dan tahu dan kenal dengan budaya kita ini. Terima kasih Bu sudah berkenan ingin kami wawancarai. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih kembali, semoga sukses selalu buat Buhan Pian semuanya ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini dengan wawancara pertama di Jakarta dan Saya wawancara dulu dan nanti makan ini. izin bertanya kepada Ibu Ani sebagai ketua koordinatornya. Pertanyaan pertama, mengapa setelah Dewan Guru rapat dan berdiskusi memilih kuda Jipang sebagai tema kegiatan P5 kali ini? Tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri, jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran yang namanya intrakurikuler dan kokurikuler. Nah untuk kokurikuler itu sendiri nanti diarahkan ke P5. Jadi setelah rapat Dewan Guru kita memilih P5, itu setiap angkatan, setiap kelas itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan tujuan tadi adalah untuk memberikan pengalaman atau pembelajaran langsung kepada peserta didik bagaimana mereka bisa memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, sehingga mereka peka terhadap fenomena di sekitar mereka. Untuk pertanyaan kedua, apa kesan atau pesan Ibu tentang tema P5 kali ini dan apa harapan Ibu terhadap P5 kita ini? Kesannya
yang kalau untuk kesan itu kami melihat secara keseluruhan kegiatan kali ini siswanya sangat antusias. Jadi mungkin hanya sebagian kecil mereka yang melaksanakan tidak begitu serius, namun sebagian besar sudah melaksanakan dengan baik. Untuk pesannya, mudah-mudahan ke depannya nanti ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan kemarin kita juga sudah ada berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk kegiatan P5, terutama untuk seni yang mencirikan kebudayaan daerah kita, daerah Kapin terutama, yaitu bak untau dan kuda gipang, itu tetap kita harus laksanakan. Dan untuk harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan ini, terutama untuk peserta didik yang langsung mengikuti kegiatan tersebut, mereka memahami bahwa ternyata seni kuda gipang itu adalah punya kita, punya Kabupaten Kapin asli. Apa yang diketahui tentang karya kuda gipang yang merupakan dalam kalimat kita kali ini? Kalau secara pribadi, secara lebih mendetail, Ibu memang tidak memahami, tidak begitu banyak mengetahui tentang kuda gipang itu sendiri. Nah, makanya untuk P5 itu sendiri kita angkat supaya kalau dari kami saja tidak banyak yang mengetahui, apalagi generasi muda. Nah, makanya kita angkat itu. Kalau menurut pendapat Ibu sih, kalau kuda gipang itu sendiri itu adalah seni atau kearifan lokal yang ada di sekitar kita, itu ciri khas dari Kabupaten Kapin. Karena sekarang sudah mulai meredup, karena ini biasanya ya hanya orang-orang tertentu yang melaksanakan itu. Misalnya ada saat perkawinan, itu pun hanya daerah-daerah tertentu yang menampilkan itu. Nah, makanya kita selaku generasi muda, selaku orang Kapin, perlu melestarikan kesenian tersebut dengan cara kita masuki lewat P5. Kenapa kita ini juga harus membuat properti kuda gipangnya dari awal, Bu? Kenapa kita tidak langsung menarikan tarian kuda gipangnya saja? Kemarin kami suruh ya peserta didiknya, kenapa jadi harus membuat properti dulu. Ini sebenarnya kalau propertinya itu sendiri tidak sama dengan hasilnya.